Assalamualaikum Pak Ijra, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Rama. Apa kabarnya Pak Ijra hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Rama. Pak Rama sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Ijra. Mohon maaf ya Pak Ijra karena telah mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperdayakan dan melakukan pengembangan kompetensi diri guru dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam supervisi akademik ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu ada tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, percakapan kita pada pagi hari ini merupakan tahapan pertama, yaitu pra-observasi. Percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana persiapan yang sudah Pak Hijrah lakukan untuk melaksanakan observasi nanti. Oh iya Pak Hijrah, setelah percakapan pra-observasi ini apa yang Pak Hijrah harapkan? Baik Pak Rama, yang saya harapkan setelah percakapan observasi ini, nantinya saya akan menjadi lebih siap, lebih paham, lebih tahu apa yang harus saya lakukan pada saat pelaksanaan observasi. Oke, jadi di akhir percakapan kita nanti Pak Hijrah akan menjadi lebih siap ketika dilaksanakan observasi di kelas ya Pak. Ya Pak, sehingga nanti pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bagus sekali Pak Hijrah. Semoga harapan Pak Hijrah terwujud dengan baik. Amin, terima kasih Pak Rama. Sama-sama Pak Hijrah. Kira-kira kapan Bapak punya waktu untuk pelaksanaan pembelajarannya? Untuk pelaksanaan pembelajaran insya Allah pada hari Kamis besok Pak. Oh ya ya ya. Jadi Pak Hijrah siap melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis nanti ya Pak. Iya Pak. Itu di kelas berapa dan pada jam pelajaran keberapa ya Pak? Itu di kelas 10 multimedia dan pada jam pelajaran ke 1 dan 2 Pak. Baik, baik, baik. Untuk materinya sendiri tentang apa ya Pak Hijrah? Materinya tentang menganalisis penggunaan array untuk menyimpan data di memori. Oke, tentang menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Terus berkaitan dengan materi itu, tujuan pembelajaran apa ya Pak Ijra? Adapun tujuan pembelajaran yaitu satu, melalui kegiatan tanya jawab peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi array satu dimensi dan array multidimensi. Dua, melalui kegiatan praktek peserta didik dapat siswa bisa menerapkan konsep array dalam pemrograman, Mbak. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada akhir pembelajaran yang nantinya Bapak lakukan, di mana peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi array 1 dimensi dan array 2 dimensi, dan peserta didik dapat menerapkan konsep array dalam pemrograman. Begitu ya Pak? Iya benar sekali, Pak. Kalau untuk area pengembangan yang ingin Pak Hijrah capai, bagaimana ya Pak? Baik, Pak. Area pengembangan yang ingin saya capai nantinya itu ada bagi saya dan bagi peserta didik. Untuk saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan saya dalam hal memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik dan mengembangkan kompetensi profesional saya, yaitu kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan efektif, kemampuan berpikir kritis, serta lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum, Pak. Jadi pengembangan yang ingin Pak Hijrah capai itu ada 2 ya, untuk Bapak sendiri dan untuk peserta didik. Terus kalau boleh tahu nih, rancangan pembelajaran yang akan Pak Hijrah terapkan nanti bagaimana Pak? Baik itu dari segi strategi, model, metode maupun media pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Terus terkait mode pembelajaran, saya menggunakan mode discovery learning. Sedangkan metode pembelajaran yaitu tanya jawab dan diskusi, di mana tanya jawab saya arahkan pada kelompok besar dan diskusi saya arahkan pada kelompok kecil. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan Google Drive, Pak, di mana peserta didik dapat menentukan sendiri bahan ajaran sesuai keinginan mereka, baik berupa gambar, teks, audio, maupun video dengan menggunakan Google Drive tersebut.
Luar biasa, Pak Ijrah. Baik, Pak Ijrah, dari apa yang Bapak sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran yang Pak Ijrah lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana terdapat adanya diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Pak Ijrah juga menghubungkan pembelajaran dengan pembelajaran sosial emosional. Pak Hijrah menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan media Google Drive dalam pembelajaran. Secara garis besar, Pak Hijrah sudah mendesain pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Hijrah. Oke Pak Hijrah, saya nanti akan hadir melakukan observasi pembelajaran pada hari Kamis di kelas 10 saat jam pelajaran 1 dan 2. Pada saat observasi nanti, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Pak Hijrah lakukan. Saya harap Pak Hijrah tidak gugup maupun tidak tegang. Pak Hijrah santai saja karena saya tidak menilai Pak Hijrah. Saya hanya mengamati kegiatan pembelajaran yang Pak Hijrah lakukan sesuai dengan area pengembangan yang Pak Hijrah inginkan. Siapa? Oh iya Pak Hijrah, pada percakapan pasca observasi nanti saya akan ditemani pengajar praktek saya yaitu Ibu Karni Hanani. Beliau juga akan melihat secara langsung bagaimana saya melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Hijrah. Oke Pak, siap. Sebelum kita tutup percakapan kita ini Pak Hijrah, menurut Pak Hijrah apa yang Pak Hijrah rasakan dan dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya merasa bersemangat dengan adanya percakapan observasi ini, Pak. Karena saya menjadi lebih siap untuk melaksanakan observasi nantinya. Adapun yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya lebih memahami tentang tujuan dari dilaksanakannya supervisi dan saya dapat mengetahui dengan jelas area pengembangan yang ingin saya capai dari pertanyaan yang Bapak berikan. Alhamdulillah, baik Pak Hijrah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Ya Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis di kelas 10 DKP 2 dalam pelajaran pemrograman dasar. Nah, sebelum itu Bapak kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bagi hasan wal ilmi ummati wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak absen dulu ya. Ahmad Sairi. Ais. Hadir Pak. Muhammad Aulia Fitri. Hadir Pak. Dela. Hadir. Sebelum belajar kita cek dulu kebersihan. Lihat apakah ada sampah di bawah meja. Apakah sudah bersih? Sudah bersih lah. Tidak ada sampah di bawah meja. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini, untuk pemrograman dasar, kemarin kita sudah belajar tentang program pengulangan. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang array. Nah, sebelum kita belajar, kita melihat video.
Nah, tadi kita melihat sebuah batu lah. Jadi batu tadi ada di tengah jalan, kemudian ada beberapa orang yang lewat, tapi banyak yang tidak menghiraukannya. Jadi batu itu banyak dibiarkan saja. Padahal di sini siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga lah. Ini dari HR Tabrani. Jadi nanti kalau ada batu atau ada kayu di jalan itu tolong itu disingkirkan agar mempermudah orang yang lewat. Atau misalnya ada sampah di kelas ini bisa diambil walaupun itu bukan sampah kita lah. Pada pelajaran arai ini untuk tujuan pelajaran sendiri diharapkan siswa mampu mengetahui dan juga mengidentifikasi tentang arai satu dimensi dan juga multidimensi. Untuk arai sendiri ada yang sudah tahu apa itu tentang arai? Jadi misalnya ini kita masukkan berapa? 2, 11. Nah itu jadi dia ada 2. Atau bisa juga begini. Sebelas, 12, 13. Sini misalnya 15, 23, 24, 1. Bisa kolomnya ada 2, bisa barisnya ada 2. Untuk arai 2 dimensi, apa ada yang kurang jelas? Mungkin sudah dicari-cari kan di internet bagaimana bentuk arai ini. Jadi arai ini bentuknya seperti ini. Nah ini yang nanti kita terapkan pada pemrograman program yang sering kita gunakan apa? Di Python. Nah ini kita terapkan nanti di Pythonnya. Nah coba kalian buka di grup WA. Di situ ada Google Drive. Nah di situ coba kalian buka Google Drive, mau buka ini LKPD. Nah di sini ada LKPD. Di sini nanti kalian tulis kelompoknya, kemudian nama-nama kelompoknya, siapa-siapa orangnya. Jadi tulis kelompok nama-nama kelompoknya. Kemudian untuk di sini ada kompetensi dasar, bisa dibaca tuh, analisis penggunaan array untuk penyimpanan data memori. Jadi kita hari ini akan menggunakan array sebagai apa? Sebagai yang nanti akan kita terapkan pada pemrograman. Jadi bagaimana kita membuat suatu program dengan berbasis array. Nah di sini ada materinya, bisa dibaca tuh. Bisa nggak dibaca materinya? Apa isi materinya tuh? Nah di sini ada tujuan pembelajaran di A yang biru tuh. Tujuannya itu, kemudian ada materi pokoknya, kemudian ada kegiatannya. Jadi kegiatannya nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada demonstrasi deklarasi penggunaan array dalam Python. Nanti kalian membuat program yang berbasis array tapi yang sederhana aja. Kemudian ada akses elemen, ada manipulasi data. Datanya bagaimana data itu nanti berbentuk array lah. Dan membuatlah sebuah program Python yang meminta input dari pengguna berupa 5 angka.
Simpan angka-angka tersebut dalam sebuah array lalu tampilkan jumlah rata-rata dari angka tersebut. Kemudian jadi untuk latihan soal itu ada 3. Kemudian membuat program Python menghasilkan array berisi 10 angka genap pertama. Kemudian membuat program Python mencari nilai maksimum dan minimum, jadi nilai terbesar dan terkecilnya. Dan di Google Drive itu kalian bisa melihat ada video array 1 dimensi dan multidimensi. Kemudian di sini juga ada MP3-nya yang bisa kalian dengarkan suaranya. Kemudian untuk modul untuk PowerPoint-nya di modul pemrograman 3. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan buka Python-nya di komputer masing-masing. Jangan lupa buka LKPD-nya, arahannya tuh ada di LKPD. Ya, silahkan kalian kerjakan. Cancel gitu. Oke aja. Nah sudah nih, cancel gitu. Pagar-pagar ini jangan, yang langsungnya for in rank 5 bisa. Yang pagar dapat kalimat angka dari pengguna apa bisa. Mana angka? Itu ditulisnya angkanya. Sudah, kita presentasi kan ada di situ ada 3 tugas membuat program array. Jadi tugas pertama kelompok siapa, tugas kedua kelompok siapa, kan tugas ketiga nanti kelompok siapa. Nih tugas untuk pertama, untuk program pertama kelompok Patihatul aja ya 3. Jelas. Nah, terima kasih untuk Kepalina. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, tutup aja. Saya presentasikan ini, mohon maaf dan kata. Ya, terima kasih. Ayo kita tangan loh. Ya, terima kasih untuk Pak kembali. Tugas kedua akan dipresentasikan oleh kelompok Octavia.
Tolong bertanya aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asika. Saya ingin bertanya, kenapa programnya hanya menampilkan bilangan genap? Mendapatkan nilai ganjil atau bagaimana dia memasukkan jumlah itu ada pada rank dan juga ada pada persenan 2 ini nah. 1%, 2. Jadi yang diambilnya benar. Menerapkan array di kehidupan sehari-hari itu bisa seperti di absen. Dia itu penyimpanan data sebenarnya array itu. Jadi ada seperti di absen, kemudian seperti database dia menerapkan array juga. Kan terstruktur tuh, ada kolomnya, ada barisnya. Jadi kalau ada kolom atau barisnya itu sudah menerapkan array. Pernah belajar metrik lah? Di SIMDIK ada. Nah seperti itu. Agar dia terpisah, kada tidak bergabung. Jadi misalnya nama ini, nilai ini, jadi kada tergabung nama nilai, jadi kedua kayak di Excel. Nah tuh coba tutup sampai di sini, dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang else if. Pernah belajar else if di SIMDIK terus. Nah kesimpulannya tentang array inilah, jadi array ini adalah metode untuk menyimpan data dengan berbasis kolom dan baris. Bisa 1 kolom 1 baris atau bisa lebih. Kalau lebih itu artinya multidimensi. Kalau satu saja itu 1 dimensi. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Siapa yang bikin doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk pelajaran pagi ini sampai di sini. Silahkan kembali ke kelas. HP, buku jangan sampai ketinggal. Jangan tinggal. Ya. HP, buku jangan sampai tinggal. Bentar ya lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hijrah, apa kabar? Ya alhamdulillah, kabar baik. Oke, baik Pak Hijrah. Jadi kita kembali bertemu pada percakapan pasca observasi ini. Jadi hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi. Dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Hijrah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Untuk perasaan saya sendiri, saya merasa agak tegang. Saya juga gugup karena mungkin dipantau ya, sama supervisor seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah ya sedikit terbiasa dan saya lebih rileks lah, santai akan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Kemudian dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan, bisa ceritakan kembali area kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian seperti apa tahapan-tahapannya. Dari pembelajaran kemarin, untuk area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan
Itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa itu dapat memahami dan mengidentifikasi array satu dimensi maupun yang multidimensi. Kemudian di bagian keterampilan itu siswa bisa menerapkan konsep array pada pemrograman. Kemudian untuk langkah-langkah yang tentunya pertama saya lakukan, saya menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu. Jadi rencana pembelajaran itu menyusun modul ajar, Pak, yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian saya juga membuat berbagai media untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi, Pak. Oke, baik Pak Hijrah. Kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang Bapak lakukan? Tingkat keberhasilan menurut pendapat saya mungkin secara keseluruhan sudah berhasil, Pak. Cuma dalam kegiatan atau praktik kemarin itu mungkin ada beberapa halangan-halangan. Mungkin yang kedepannya saya harus perbaiki, Pak. Oh, halangan-halangan ya. Kalau boleh tahu Pak Hijrah, halangan-halangan seperti apa yang terjadi pada pembelajaran kemarin? Jadi halangan atau kendala yang saya temui dari proses kegiatan kemarin pembelajaran mungkin sama seperti guru mapel lainnya, Pak. Yaitu salah satunya adalah siswa kurang aktif tadi kan. Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok seperti tadi, Pak. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, ada yang kurang berpartisipasi dalam kelompok. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira Bapak untuk kedepannya merencanakan apa nih supaya siswa yang kurang aktif, siswa yang kurang partisipatif itu bisa lebih baik lagi? Itu mungkin motivasinya kurang, Pak. Jadi mau saya akan perbaiki untuk motivasi siswa sendiri dengan media ajar mungkin. Media ajar ya, lebih variatif. variatif. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Pak Hijrah lakukan di kemudian hari yang berbeda dari hari ini, Pak Hijrah? Menurut pendapat saya, Pak, yang akan saya lakukan ke depan itu mungkin yang pertama adalah saya akan lebih mengetahui dulu kesiapan belajar mereka, Pak. Kemudian saya sesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan pembelajaran mereka. Saya mengetahui minat pembelajaran mereka, kemudian gaya belajar mereka itu bagaimana. Tentu juga nanti akan memperhatikan lagi kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, Pak. Supaya pembelajaran saya di kelas itu nantinya bisa lebih menyenangkan, bisa lebih aktif dan lebih berhasil seperti itu, Pak. Begitu ya Pak Hijrah. Pertanyaan terakhir nih Pak Hijrah. Selanjutnya kira-kira kapan nih rencana Bapak untuk melakukan solusi-solusi yang telah kita perbincangkan tadi? Rencananya kapan Bapak laksanakan? Untuk rencana itu saya belum bisa memastikan, Pak. Cuma yang jelas saya akan secepatnya membuat perbaikan ke depannya terkait proses pembelajaran yang tadi Pak sudah saya lakukan, insya Allah akan secepatnya. Oke Pak Hijrah, Pak Hijrah akan merealisasikan dalam waktu dekat. Kita sudah berada di akhir sesi nih Pak Hijrah. Pertanyaan saya nanti mudah-mudahan yang kita persiapkan bisa menjadi terrealisasi ya Pak Hijrah. Kemudian siswa lebih aktif lagi dan juga saya semakin penasaran nih bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran Pak Hijrah. Nah, jadi untuk hari ini kita sampai sini dulu Pak Hijrah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hijrah.